Selamat siang para mahasiswa program dari Data Science. Halo. Siang, Pak. Nah, udah jawab dari online, udah jawab. Dari onsite? Oke. Jadi kita lanjutkan ya kuliah minggu lalu. Bentar ini. Baik. Minggu lalu ini saya tampilkan lagi. Ini soal latihan darat kan? Ada 9 soal. Kita mulai nomor 1 ya. Oke. Kita mulai. Kan sudah terima, berarti Anda yang kuliah minggu lalu sudah terima ya. PPT yang sudah ada isinya ya, ini PPT masih kosong plus videonya ya, link videonya. Baik, kita masuk yang nomor 1 untuk menyelesaikan limit X menuju 3 dari X pangkat 3 kurang 27 per X min 3. Untuk soal ini ada 2 cara. Pertama dengan cara memfaktorkan. Hello. Stop talking. Ya. Jadi ini bisa dengan cara difaktorkan atau diuraikan. Ya. Kemudian yang kedua dengan cara, karena bentuknya 0 per 0, boleh menggunakan dalil L hospital. Ya. Baik, yang pertama ini kita coba dengan cara faktoran atau penguraian X pangkat 3 kurang 27 itu berapa pangkat 3? 3. 3 pangkat 3. Ya. Nah, kemudian bagaimana menguraikan X pangkat 3 kurang 3 pangkat 3? Halo. Yaitu Anda pernah belajar di SMP. Ukurannya apa? Asalnya A kurang B, ya kan? Kemudian kuadrat suku utama A kuadrat. A kuadrat. Kalau sini tandanya min, sini lawan tanda, jadi plus. Ini sekali ya, bukan 2 kali. Kalau 2 kali itu artinya pakai dalil apa? Segitiga Pascal. Ya. Jadi AB tambah kuadrat suku kedua B kuadrat. Demikian juga yang A pangkat 3 tambah B pangkat 3 bisa difaktorkan. Asalnya A tambah B, kuadrat suku utama A kuadrat, enak. Kalau sini tambah, sini lawan tanda, enak. Hasil kalinya AB tambah kuadrat suku kedua B kuadrat. Nah, dasar inilah kita pakai di untuk soal nomor 1 tadi. Ini kita bisa faktorkan, ya, kita faktorkan. Asalnya X min 3, enak. X pangkat 3 kurang 3 pangkat 3 kan. Kalau pangkatnya dihilangkan, X kurang 3 sama dengan penyebut tadi. Dikali kuadrat suku utama. Ya, sini enggak kelihatan ya. Pakai ini. Kursornya juga enggak gerak. Oh, baru tahu ya. Kursornya kursor yang punya ini komputer kampus. Ya benar enggak? Kalau segaran. Nah. Jadi gimana deh? Jadi ini bisa ya. Jadi ini X min 3, kemudian kuadrat suku pertama apa? X kuadrat. Kalau sini min. Plus. Sini min lawan tanda plus. Hasil kali. 3X tambah kuadrat suku 2. Min dipangkat 2 plus 3 kuadrat 9. Enak? Per X min 3 penyebutnya ya. Kemudian ini yang bisa dicoret, disederhanakan X min 3. Ini yang 0 per 0, betul enggak? 0 per 0. 3 kurang 3 per 3 kurang 3. 0 per 0. Kemudian kita masukkan harganya berapa? 3 pangkat 2 tambah 3 kali 3 tambah 9 per 1 ya. Per 1. Hasilnya 9 tambah 9 tambah 9. Per 1 ini hilang. 7. 3 kali 9
27. Oke? Jelas ini? Jelas, Pak. Ngerti enggak nih? Yang onsite ngerti? Any question? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita teruskan. Cara lain, ini cara pertama, ini cara kedua. Yaitu limit X menuju 3 dari X pangkat 3 kurang 27 per X min 3. Kita masukkan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kurang 27 per 3 kurang 3. 3 pangkat 3 kan 27 kurang 27 per 3 per 3 0. 27 kurang 27 0. 0. 0 per 0 adalah tipe 1, betul enggak? Iya. Untuk tertentu tipe 1. Jadi ini boleh gunakan dalil L hospital. Ya. Yaitu kita turunkan limit X menuju 3. Nah, ini bentuk ini. Kalau Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksen apa? Pangkatnya N kali X pangkatnya kurang 1. Sebetulnya tidak ada E aksen 1, nah, tulis ya. Tapi kalau ini U pangkat N kali U pangkat min 1 kali U aksen. U aksen itu yang DU per DX. Hati-hati ya, ini yang single. Kalau menjemuknya kan nih, U pangkat N, maka Y aksen adalah N kali U pangkat min 1 kali U aksen. U aksen itu apa? Turunan U terhadap X. Do you understand? Jelas sampai sini? Oke. Ya ini seperti review. Pernah dapat di SMA ya. Di high school kan pernah ya. Nah, di X pangkat 3 kita turunkan adalah N-nya 3 kali X pangkat 3 kurang 1. Langsung ya. 3 kurang 1, 2. 27 turunkan 0. Per X turunkan 1. Jadi ini bukan U per V ya. Bukan U per V. Pembilangan turunkan sendiri. Per penyebutnya turunkan sendiri. Jadi X diturunkan 1, penyebutnya 3 turunkan 0. X pangkat 3 turunkan 3 N kali X pangkat M min 1. Enak. Sesuai rumusnya ini. Ya, sesuai rumus ini. Oke, sehingga ini kita masukkan 3 kali X-nya menuju 3 pangkat 2 per 1. Hasilnya berapa? 27 per 1 adalah 27. Sama hasilnya? Ya. Jelas? Jadi satu dengan cara penfaktoran, yang kedua dengan cara menggemas deh. Dengan cara apa? Menggunakan dalil L hospital. Ya. Any question? Ada pertanyaan di sini? Halo. Oke. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita teruskan nomor 2. Nomor 2 adalah limit. Pak, saya salah Ya. dulu ya, Pak. Iya, silakan. Limit X menuju 2 dari 2X kuadrat ditambah 12X dikurang 32 dibagi dengan X kuadrat min 4. Yang pertama, kita gunakan dengan cara memfaktorkan. Gimana? Jadi limit X menuju 2, gitu ya. Kalau penyebutnya mudah kan? Ini atau gini. Ini pertama 2 angkanya 2, 12, min 32 genap. Berarti bisa dikeluarkan nggak 2-nya? Ya, keluarkan 2 dulu. 2 kurung X kuadrat, dikeluarkan 2, tinggal X kuadrat. Keluarkan 2, 12 bagi 2, 6. X min 32, keluarkan 2, 16. Nah, ini X kuadrat dikurang 4 itu 2 koran enggak? Halo? Oke. Terus ini limit X menuju 2. Ini kurung-kurung ini kan. Ini juga kurung-kurung. Yang bawah mudah kan? A kuadrat kurang B kuadrat, masih ingat rumusnya? A kuadrat kurang B kuadrat, uraiannya 1 tambah 1 kurang. Ya nak? Jadi sini yang penyebutnya X kuadrat kurang 2 kuadrat, 1 tambah X tambah 2, 1 kurang X kurang 2. Tetapi yang atas
Jumlahnya berapa nih? Ini pakai jumlahnya berapa, asli kalinya berapa? Jumlahnya berapa sini? Plus 6. Ya. Koefisien X. Jumlahnya adalah koefisien X. Jadi berarti plus 6. Asli kali ujung kali ujung. Di depan X kuadrat ini 1. 1 dikali min 16. Berapa? Min 16. Nah, sekarang kita coba uraikan. Min 16 itu berapa kali berapa yang jumlahnya plus 6. Ya, 8 kali 2, 16. Tetapi yang min ini mana? Di 8 atau di 2? Ya, di jumlahnya dilihat. Di jumlahnya. Itu sini minnya. Sini kan. Kalau minnya di sini jadi min 6. Betul nggak? Min 8 tambah 2 kan? Min 6. Jadi ini pelajaran di kelas 2 SMP ya. Penguraian. Ya nggak? Jadi sini X tambah 8. 1X kurang 2. Anda lihat yang menyebabkan 0 per 0 mana? Kalau masukkan 2. 2 kurang 2, 0. 2 kurang 2. Ini yang kita coret. Ini yang menyebabkan 0 per 0. Jelas maksudnya? Nah, maka yang tinggal apa? Yang tinggal adalah 2 kali X-nya menuju 2. Atau sama dengan 2. Sini 2 tambah 8 per 2 tambah 2. Oh, kalau limitnya mau tulis boleh ya. Boleh saja. X menuju 2. Karena limit konstan. Nah, ini 2 kali berapa? 10 per 4. Kecil. Ini 2 nak sini. Tinggal 10 bagi 2 berapa? 5. Oke. Nah. Ini cara pertama. Cara keduanya gimana? Kalau kita masukkan nilai ini bentuknya apa? Coba Mas On. 2 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat 4 kali 2. 8. 12 kali 2, 24. 8 tambah 24, 32. Plus 32 kurang 32, 0. Ya, ini bentuknya 0 per 2 kuadrat 4 kurang 4, 0. 0 per 0, tipe 1. Jadi boleh gunakan dalil L'Hospital. Ya. Jadi di limit X menuju 2, dari 2X kuadrat ditambah 12X kurang 32 per X kuadrat min 4. Kita gunakan dalil L'Hospital. Artinya apa? Apa artinya? Pembilangnya kita turunkan. Jadi berapa? 2 kali X kuadrat turunannya berapa? 2X. N 2X pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 kan 1 tidak ditulis ya. Jadi X kuadrat turunannya 2X plus 12 kali X turunannya ya. Ini kursornya kelihatan ya? Sini. Nggak ada gerak-gerak sih. Ya. Jadi 12 dikali berapa sini? Yang ini diturunkan tadi. Ya, 2 kali 2X. Ini 12 kali X. X turunannya 1 min 32 konstan. 0. Per X kuadrat turunannya apa? 2X pangkat 1. Min 4 turunkan 0. Jadi hasilnya limit X menuju 2 dari apa? Ini dikalikan 4X tambah 12 per 2X. Kalau kita masukkan harganya apakah 0 per 0? Kalau tidak, itulah jawabannya. Tapi kalau seandainya ini 0 per 0, turunkan lagi. Masih 0 per 0, turunkan lagi. Nah, masalah turunnya sampai 10 kali boleh aja. Yang penting hasilnya tidak boleh bentuk 0 per 0. Ya. Itu dalam Hasilnya bentuk nggak 1. jadi 0, Pak. Ya. Yakin. Bagaimana? Hasilnya ini nggak akan jadi 0, saya yakin. Iya, makanya kalau ini 0 per 0, kita turunkan. Tapi kalau ini bukan 0 per 0, itulah jawabannya. Jadi ini 4 kali 2 tambah 12 per 2 kali 2. Berapa? 8 tambah 12 per 20 4. per 4. Ya, 20 per 4. Hasilnya 5. Jadi inilah jawabannya. Artinya kalau bukan 0 per 0, itulah jawabannya. Tapi kalau seandainya ini masukkan dapatnya 0 per 0, maka lakukanlah dalil L'Hospital. Do you understand? Ya. Yeah. So, jelas ini? Sebenarnya ini diajarkan waktu Anda sudah mempelajari diferensial. Tapi karena dasarnya Anda sudah dapat di SMA, saya langsung ke sini. Daripada ulang-ulang lagi kan.
Ya, sekalian Anda bisa bandingkan ini dengan cara pemfaktoran, dengan cara mengurai, yang kedua dengan cara menggunakan dalil L'Hospital. Cukup jelas? Halo. Baik. Jelas, Pak. Kalau tidak ada, Jelas, kita Pak. lanjutkan nomor 3. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari online? Oke, Pak. Oke. Kita masuk nomor 3. Limit X menuju tak hingga. Tulis tak hingga itu angka 8 tidur ya. Angka 8 tidur. Gitu. Jadi 2x kuadrat tambah 3x kurang 15 per x kuadrat kurang 5x tambah 10. Nah, pemfaktorannya bagaimana? Limit X menuju, bukan pemfaktoran, sorry. Kalau menuju tak hingga, kita selalu nanyanya X pangkat berapa tertinggi antara pembilang dan penyebut. Antara pembilang dan penyebut, X pangkat berapa tertinggi? X pangkat 2. Maka, apa yang kita lakukan? Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan X pangkat tertinggi itu. Berarti X kuadrat ya. Berarti pembilangnya dibagi X kuadrat. Semuanya, semua elemennya dibagi dengan X kuadrat. Demikian juga penyebutnya. Walaupun misalnya ini X pangkat 3. Pembilangnya dibagi X pangkat 3 semuanya. Tapi penyebutnya cuma X kuadrat. Tetap X kuadrat bagi X pangkat 3. Jelas ya? Paham maksudnya? Ya, jadi tetap diambil X pangkat tertinggi ya, tertinggi antara pembilang dan penyebut. Di semuanya dibagi dengan X pangkat tertingginya. Apa yang terjadi? Ini bisa coret, betul enggak? Ini berapa? 2 kali 1, 2. Ini X-nya coret 1, tinggal berapa? 3 per X. 15 per X kuadrat enggak bisa disederhanakan, salin aja. Ini X kuadrat bagi X kuadrat 1, ya enggak? Dikurang. Ini 5X per X kuadrat, ya. Bisa kita, apa? Bisa di apa nih? Bisa disederhanakan 5 per X tambah 10 per X kuadrat. Nah, limitnya tetap kita tulis ya. Nah, 2 tetap. Tambah, X-nya kita ganti. Jadi 3 per tak hingga. Kurang 15 per tak hingga kuadratnya kita ganti. Tak hingga pangkat 2 per 1 dikurang 5 dibagi dengan X-nya kita ganti substitusi dengan tak hingga 10 per X kuadrat kita ganti tak hingga pangkat 2. Apa yang terjadi? 2 ditambah 3 bagi tak hingga berapa? 0. 15 bagi tak hingga kuadrat, artinya 15 bagi tak hingga 0 per 1 dikurang 5 dibagi tak hingga 0, 10 ya. 10 dibagi tak hingga kuadrat 0 juga. Hasilnya berapa? 2 per 1 adalah 2. Ini ada 3 cara. Ini cara yang paling lengkap ini. Nah, berikutnya karena kalau kita masukkan, ya soalnya saya salin lagi. Ini cara pertama, cara kedua, limit X menuju tak hingga dari 2X kuadrat ditambah 3X kurang 15 per X kuadrat kurang 5X tambah 10. Coba kita masukkan nih, berapa nih? 2 kali tak hingga kuadrat, tak hingga. Tambah 3 kali tak hingga, tak hingga. Tak hingga tambah tak hingga, tak hingga. Kurang 15, tak hingga. Tak hingga pangkat 2, tak hingga. Kurang 5 kali tak hingga, tak hingga. Tambah 10, hati-hati, tak hingga kurang tak hingga. Tak hingga ini pangkat 2, tak hingga ini 5 kali tak hingga. Tak hingganya beda enggak? Beda kan? Satu lebih besar, satu lebih kecil mungkin ya. Jadi tetap aslinya tak hingga ya. Maka kategori tak hingga kurang tak hingga termasuk bentuk tak tentu yang kedua, ya kan? Ditambah 10 tak hingga juga. Jadi ini adalah tipe 1. Jadi boleh gunakan dalil L'Hospital. Kita turunkan berapa nih?
2x kuadrat turunkan 2 kali x kuadrat turunkan 2x, enak. 2 kali x pangkat 2 kurang 1. Ditambah 3 kali x turunnya 1. 15 kita turunkan, ya, tadi ini x kuadrat, ya 0. Per x kuadrat kita turunkan 2x. Min 5 kali x turunkan 1. Tambah 10 turunkan 0. Hasilnya berapa? Limit x menuju tak hingga dari 4x tambah 2 kali 2. 3 per 2x kurang 5. Iya, ini dikaliin berapa nih? 2 kali 2x 4x 4x. tambah 3 per 2x kurang 5. Nah, ternyata kalau kita masukkan x-nya tak hingga, apa yang terjadi? Coba. 4 kali tak hingga tambah 3, tak hingga lagi sini kan? Tak hingga. 2 kali tak hingga kurang 5, tak hingga. Berarti ini masih bentuk tak tentu. Yang pertama, ya. Sehingga ini bisa gunakan dalil hospital lagi. Turunkan lagi ya. Jadi kita turunkan lagi, hasilnya apa? 4 kali x turunannya 1, enak. Ditambah 3 turunkan 0, kemudian 2 kali x turunkan 1, min 5 turunkan 0. Hasilnya 4 per 2. Hasilnya 2. Oke? Nah, cara ketiga adalah, di sini saya ambil tempatnya. Cara ketiga adalah, soal ini, x pangkat berapa tertinggi? X pangkat 2. Berapa koefisien pada pembilang? 2. Berapa pada penyebut? 1. Hasilnya berapa? 2. Itu jalan tol. Jelas ya? Jadi dicari x pangkat berapa tertinggi, koefisien x pangkat tertinggi pada penyebut, pada pembilang per koefisien tertinggi pada, harus sama ya. Kalau tidak sama, dianggap yang tidak ada itu 0. Ya, misalnya ini pangkat 3, ini pangkat 2, berarti yang bawahnya 0 x pangkat 3. Ya enggak? 2 bagi 0 dalam limit tak hingga. Perjanjian ya. Perjanjian. Tapi kalau 2 bagi 0 saja berapa? 2 per 0 berapa? Tanpa limit. Tak terdefinisi. Bukan tak hingga. Tak tidak terdefinisi. Dulu saya contohkan, satu kuetar saya tidak bagi pada siapa-siapa. Saya tanya, masing-masing dapat berapa? Tidak ada kan. Kuetarnya masih tetap. Nah itu. Jadi itu tidak dapat didefinisikan. Atau tak terdefinisi. Any question? Ada pertanyaan? Yang online? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik. Tidak, Pak, udah jelas. Baik. Kita masuk nomor 4. Ya, nomor 4. Nah, ini langsung nih. Ini jalan tolnya kita pakai ya. X menuju tak hingga dari 5x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat. Terus tambah 2x kurang 3. Per x pangkat 3 kurang 4x kuadrat tambah 5x kurang 2. Tanya, x pangkat berapa tertinggi? X pangkat 3. Berapa koefisien pada pembilang? 5. Penyebut? 1. Hasilnya berapa? Ya, itu jalan cepatnya. Nanti berikutnya kita langsung gitu ya. Sudah tahu ya. Baik. Saya rasa ini tidak usah pakai jam panjang-panjang lagi ya. Selesai. Kemudian nomor 5. Ini benar belum diterangkan dulu ya? Atau sudah? Belum ya? Oke. Pak, ini Ya. Penjelasan soal kan atau materi? Penjelasan dari soal latihan Anda kan Anda sudah coba buat latihannya. Mungkin jawabannya benar, mungkin jawabannya salah, ya kan? Kalau salah, di mana salahnya? Saya belum dapat, Pak. Soalnya saya baru masuk dari kemarin. Berarti Anda belum tahu. Kalau Anda bagi yang belum bergabung dengan WA grupnya, silakan ya. Sudah, saya sudah. Sudah. Kalau sudah kan saya ada kirim kan? Oh, Saya kirim 2, yaitu pertama whiteboard yang seperti hari ini kan di whiteboardnya saya kirim. Kemudian setelah recording videonya selesai, kemudian saya upload ke YouTube, linknya saya berikan juga supaya Anda bisa nonton ulang.
Review, Oh, you know? Maksudnya itu Pak, saya itu Pak dapat saya baru registrasi minggu ini ke minggu ini. Oh, ya Jadi- enggak masalah. No problem. Oke? Baik. Yang penting Anda ini ya. Di samping itu juga kalau mau pelajari juga yang dari di web saya kan ada yang digital content kalkulus 1. Ya, Anda silakan ikuti dia. Oke? Kemudian nomor 5, limit X menuju 0 dari 2 dikurang akar 4 kurang X per X. Nah, Anda masih ingat enggak kata sekawan? Saya ulang lagi ke sini ya. Kalau di SMP masih ingat enggak? Kalau 1/5 dikurang akar 2, maka bentuk ini dikali dengan sekawannya dari penyebut. Betul enggak? Betul, Pak. Akar 5 Rasional. lawan tanda. Min jadi plus, akar 2, akar 5 tambah akar 2. Di mana nilainya 1 enggak? 1 kan? Tidak Iya, berubah. Berarti pecahan ini dikali 1 kan tidak berubah nilai pecahannya. Ya kan? Ini kan? Tetapi ini pada penyebut. Di sini bisa di penyebut, bisa pembilang. Yang penting kalau ada mengandung akar, 1 tidak akar, 1 akar, pokoknya selisih atau jumlah, boleh jumlah, boleh selisih, dikali dengan sekawannya. Kata sekawan tahu ya? Kalau dibilang kompleks namanya konjugat. Tapi dalam bentuk I ya, ada imajiner ya. Berarti bentuk ini adalah limit X menuju 0, 2 dikurang akar 4 kurang X per X dikalilah dengan sekawan dari pembilang. Bagaimana kalau nanti nomor 7 Anda lihat? Pembilangnya ada akar kurang akar, kemudian nomor 7 ya, kita balik ke sini untuk supaya Anda tahu. Nih, nomor 7 akar kurang akar, pembilangnya penyebutnya juga akar kurang akar. Berarti pembilangnya dianggap per 1 dikali sekawan dari pembilang per sekawan dari pembilang per sekawan dari pembilang, kemudian penyebutnya dianggap per 1 dikali dengan sekawan dari penyebut per sekawan dari penyebut. Paham maksudnya? Halo? Iya. Paham, Pak. Pembilangnya sendiri, penyebutnya juga sendiri. Pokoknya kalau ada selisih bentuk ada akarnya, tidak ada 2 ada akar, enggak apa-apa kan tadi seperti 2 kurang akar tadi. Dikali dengan sekawan per sekawan pada pembilang, begitu juga pada penyebut dikali sekawan per sekawan pada penyebut. Ya. Itu nomor 7 nanti, sabar ya. Baik. Jelas ya? Jadi ini agak beda dengan pelajaran yang di SMP, Anda sekawan itu hanya khusus penyebutnya aja, ya. Beda. Baik, ini dikali dengan sekawan daripada pembilang. Pembilang yaitu 2 min jadi plus, sekawannya akar 4 kurang X per 2 tambah akar 4 kurang X. Ini adalah 1 enggak nilainya? Ya, sehingga Iya, ini sama dengan limit X menuju 0. Ini modelnya A min B kali A plus B. Satu sukunya sama, satu sukunya berlawan tanda. Rumusnya apa? Kuadrat suku yang sama dikurang kuadrat suku yang berlawanan tanda. Ya enggak? Per penyebutnya X kali 2 tambah 4 akar 4 kurang X. Nah, ini sama dengan limit X menuju 0, 2 kuadrat 4. Hati-hati nih, kalau ada min ini dikurung. Jangan dibuka kurungnya ya. Akar di pangkat 2, hilang enggak akarnya? Tapi dalam tanda kurung, 4 kurang X. Kan gitu kan? Per X dikali akar, 2 ini mana? 2 ditambah akar 4 kurang X. 4 kurang 4, 0 enggak? Tapi ini min kali min, plus ya. Plus ya. Jadi berarti sini sama dengan limit X menuju 0. Ini min kali min plus, jadi plus X per X. Ini jangan dikali yang penyebutnya ya. Biar aja 2 tambah akar 4 kurang X. Apa yang terjadi di sini? Karena X menuju 0, pasti ini yang 0 per 0-nya dicoret. Ya enggak? Ini cara penfaktoran. Ya kan? Sehingga hasilnya apa?
limit X menuju 0, 1/2 ditambah akar 4 kurang X. Nah, sekarang kita ganti nilainya berapa? 1/2 ditambah akar 4 kurang 0 sama dengan apa? 1/2 ditambah akar 4. Sama dengan 2. 1/2 tambah 2 sama dengan 1/4. Jelas sampai sini? Apakah ini kalau dimasukkan nilainya berapa nih? 2 dikurang akar 4 kurang 0. 4 kurang 0, 4. Akar 4, 2. 2 kurang 2, 0/0. Berarti ini bentuk tak tentu yang pertama. Boleh gunakan dalam hospital? Boleh. Boleh ya. Oke, kita lihat. Nomor 5 yang kedua, caranya adalah limit X menuju 0, 2 dikurang akar 4 kurang X per X. Waktu kita masukkan ini tadi 4 kurang 0, 4, akar 4, 2, 2 kurang 2, 0. X-nya penyebutnya 0. 0/0 adalah tipe 1. Berarti ini boleh gunakan dalam hospital. Tetapi, apa? Diubah dulu ya. Akar itu adalah pangkat tak sebenarnya. Gini kan. Per X. Nah, ini bentuk U pangkat N. Kalau Y sama dengan U pangkat N, tadi saya pernah tulis, Y aksen apa? Pangkatnya kali U, pangkatnya kurang 1, jangan lupa, kali U aksen. U aksen itu sama dengan apa? Turunan U terhadap X. Ya nak? Kalau yang single, E aksen 1. Apa artinya E aksen? E aksen itu artinya turunan X terhadap X. Aksennya berapa? 1 enggak? DX pada X. 1 kan turunan X terhadap X. Jadi DX per DX. Ya. Jelas ya? Oke. Kita masukkan sini. Jadi apa nih? Limit X menuju 0. 2 diturunkan. 2 turunkan 0. Nah, U pangkat N turunkan N. Ini N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Ya nak? Per penyebut turunkan sendiri. X turunkan 1. Saya ulang lagi ya. 2 ini kita turunkan 0. Ini U pangkat N. Ya, U pangkat N. N setengah ya. Kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Kursor saya bergerak itu ya? Ada gerak enggak? Kursornya tidak, Pak. Ya enggak tahu nih ngapain ini enggak tahu tiap teknisi apa bukan apa orang IT beda-beda sih. Biasa pakai mouse, Pak. Pakai mouse kelihatan ya? Baru bergerak, Pak, kalau pakai mouse. Ya, pakai mouse bergerak ya. Jadi ini pangkatnya N kali U pangkat N min 1 kali U aksen per X turunkan 1. Oke. Ini susah saya menulis satu tangan di 2 mesti gerak nih. Oke. Jadi ini sama dengan berapa? Limit X menuju 0. Nah, ini per 1 ini boleh hilang nggak? Per 1 hilang. Jadi tinggal min setengah. Ya, min setengah. 4 kurang X pangkat. Setengah kurang 1 berapa? Min setengah. Min setengah kali X 4 turunkan 0. X turunkan 1 enggak? Nah, ini sama dengan limit X menuju 0 min setengah kali. Nah, bentuk ini kita turun ke bawah ya. Ya, ini kita turun ke bawah. Berapa? Kalau min yang ini 4 kurang tunggu. kita turunkan 1/4 kurang X pangkat setengah enggak? Plus setengah kali min 1. Ya enggak? Hello? U pangkat min N adalah 1/4 U pangkat N. Artinya pangkatnya, tanda pangkatnya berubah. Kalau pindah tempat, pembilang ke penyebut atau penyebut ke pembilang. Enak? Hello? Jelas itu? Jelas, Pak. Yang online jelas? Onsite? Oke. Jelas, Pak. Jadi limit X menuju 0. Nah, ini min kali min. Plus. Tinggal setengah dikali 1/4. Pangkat setengah itu akar enggak? Iya, Pangkat akar. setengah itu akar ya.
Oke, sama dengan baru masuk nih. Setengah per Setengah akar 4 per kurang 4 kurang 0 ya. Hasilnya setengah kali seper akar 4 berapa? 2. Hasilnya akar berapa? 4 kurang tunggu. Em- Dibalik. 4 kurang 0, 4. Akar 4, 2. Ya kan? Bapak, tunggu. Ya. Kan hasil perkalian ini kan setengah per akar 4, akar Setengah 4. kali. Setengah kali nih. Kali. Setengah kali. Setengah kali 1 per akar 4. Sudah itu kan jadi setengah per akar 4 tunggu 2. Setengah kali seper akar 4. Ini artinya setengah kali seper akar 4. Baru ke sini. Ya. Oh, Akar 4 kan 2. jadi 2. Akar 4 kan 2 kan? Ya. Oke? Oke. Jelas, saudari? Ya. Oke. Sudah seperempat hasilnya. Ya. Sama kan? Yang tadi juga seperempat kan? Yang pakai kali sekawan per sekawan, seperempat ini. Baik. Ada pertanyaan? Yang onsite ada pertanyaan? Online? Yang lain? Nggak ada. Aman, Pak. Aman. Nah, untuk nomor 6, saya terangkan ini dulu. Supaya ini menjadi rumus ya. Yaitu ada bentuk limit X menuju A dari akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar AX kuadrat. Jadi koefisien X kuadrat sama ya. Tambah PX tambah Q. Ini kurung. Jangan lupa kurungnya. Ini akan nanti sama dengan koefisien X-nya dikurangkan. Koefisien X-nya ini B, ini P. Jadi B min P per 2 kali koefisien X kuadratnya A. Akar A. Ini rumusnya. Sekarang timbul pertanyaan. Dari mana rumus ini? Ya kan? Nah, nomor 6 itu bisa pakai rumus ini. Asal kita buktikan dulu. Ya. Terlebih dahulu kita buktikan formula ini kebenarannya. Ya. Oke? Nah, sekarang untuk memudahkan ini dulu ya. Akar AX kuadrat tambah BX tambah C itu sama dengan kita mau keluarkan akar X kuadrat kan X. Ya. Caranya gimana? Caranya AX kuadrat tambah BX tambah C dibagi X kuadrat dikali X kuadrat. Sama enggak sekarang? X kuadratnya kalau saya coret sama enggak? Halo? Sama enggak dengan semula kalau X kuadratnya saya coret? Artinya ini dikali X kuadrat dibagi X kuadrat enggak? Nah, akar X kuadrat berapa? X. Keluar dari akar ya. Keluar dari akar. Nah, ini dibagi nih. Dibagi AX kuadrat per X kuadrat. Ya. B kurang P maksudnya apa itu? Ini hasilnya nanti ini belum apakah benar kita buktikan. Belum terjawab, belum. Sabar ya. Miss. Oke? Oke, kita ulang ya. Jadi kita kali X kuadrat dibagi X kuadrat. Yang ini kita bagi jadi AX kuadrat per X kuadrat ditambah BX per X kuadrat ditambah C per X kuadrat. Ini sederhana kan? Berapa di sini? X akar. Ini X kuadratnya coret, tinggal A, enak. Tambah X-nya coret 1, nih, coret 1. Ya, ini coret 1. Ya, tinggal berapa? BX per X kuadrat kan bisa coret X-nya, tinggal B per X, C per X kuadrat tetap. Oke, sampai sini jelas? Demikian enggak yang akar di belakangnya sama dengan cara yang sama juga AX kuadrat tambah PX tambah Q. Untuk membedakan aja. Tapi koefisien X kuadratnya sama ya. Yaitu caranya apa?
Kita salin nih, AX kuadrat tambah PX tambah Q dibagi X kuadrat dikali X kuadrat enggak? X kuadratnya kalau saya coret sama enggak? Ya. Sehingga ini hasilnya apa? Akar dari X kuadrat berapa? X akar, nah gitu. Nah ini AX kuadrat bagi X kuadrat terus AX kuadrat dibagi X kuadrat ditambah PX. Ya. Ya. PX. Ini kursornya susah sih. PX dibagi X kuadrat. Jadi P per X tambah Q dibagi Q dibagi X kuadrat. Nah, X kuadratnya bisa coret nih. Ini hasilnya apa? Oh ya, ini PX per X pangkat 2 ya. Oke. Sehingga ini hasilnya X akar berapa? A tambah P per X. X-nya coret 1 ya. Ini coret 1. Ditambah apa? Q per X kuadrat. Ini Q. Jelas sampai sini? Oke, kalau ini sudah jelas, baru kita masuk soal tadi. Jadi yang soal tadi itu limit X menuju A. Itu boleh kita anggap dia akar kurang akar ya. AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar panjang. Ya. Apa? AX kuadrat tambah PX tambah Q per 1. Benar nggak? Wah ini, sorry. Powernya dicolok. Ya. Oke. Per 1 ya. Ini dianggap per 1. Jadi per 1. Nah, ini sama dengan limit. Pakai rumus sekawan tadi. Dengan akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar AX kuadrat ya, dikurang tambah PX tambah Q per 1 dikalilah sekawan. Sekawannya apa? Akar kurang akar. Ya. Akar kurang akar. Dia apa tuh? Ada apa? AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini menjadi tambah lawan tandanya. Kalau ini min, sini plus. Ya. Terus ini AX kuadrat tambah PX tambah Q. Per akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C ditambah akar dari AX kuadrat tambah PX tambah Q. Nah, Anda sudah tahu bahwa apa? Satu sukunya sama, yang ini, yang depan, satu sukunya berlawan tanda. A min B kali A plus B apa? A kuadrat kurang B kuadratnya enggak? Kuadrat suku yang sama, kuadrat suku yang sama, AX kuadrat tambah BX tambah C, kuadrat suku sama dikurangi, ini tadi, dikurangi dengan kuadrat suku yang berlawan tanda. AX kuadrat tambah PX tambah Q. Pangkat 2. Ini pangkat 2. Per. Nah ini yang bawah salin ini. Akar. Akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C tambah akar AX kuadrat tambah PX tambah Q. Nah ini akar pangkat 2 kan hilang akar. Ini akar pangkat 2 hilang akar. Tapi kurung ya. Karena ini ada min pengaruhnya. Sehingga ini hasilnya apa? Limit X menuju A. Ya. Menuju. Sorry. Ini menuju tak hingga ya. Atau ini A. Ini enggak apa-apa. A. Jadi apa sini? Sorry. Ini menuju tak hingga ya. Bukan A. Ya, sorry. Mana? Grow. Bukan A tapi tak hingga ya. Tak hingga. Karena tak hingga itu yang dibagi X pangkat tertinggi ya. Tertinggi. Ini.
Oke? Halo. Iya, Pak. Nah, jadi ini hilang, ini menjadi apa? AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang AX kuadrat tambah PX tambah Q per apa? Nah, ini kita ganti nih. Ini tadi sudah kita ini sudah kita cari ini. Ini hasilnya apa? X akar, ini X akar ya nak. Berarti sini apa? X akar gitu ya. Apa? X akar dari A ditambah B per X tambah C per X kuadrat. Kemudian sini tambah X akar A tambah P per X ditambah Q per X kuadrat. Nah, ini X kuadrat kurang X kuadrat habis enggak? Habis. Nah, tinggal apa sini? BX kurang PX, enak? BX kurang PX. X-nya kita keluarkan, apa jadinya? Jadi limit X menuju tak hingga, di sini menjadi apa tadi? Tinggal BX kurang PX. X-nya keluarkan. Boleh kan dikeluarkan X? Ya enggak? BX kurang PX. Kemudian C kurang Q. Tambah C kurang Q. Konstan. Per. Ini yang tadi salin nih. X akar AX kuadrat. AX. A ditambah B per X tambah C per X kuadrat. Ini tambah akar X akar A ditambah P per X ditambah Q per X kuadrat. Nah, sekarang tanya, di luar akar X pangkat berapakah tertinggi? Di luar akar X pangkat berapakah tertinggi? X pangkat 1. Maka pembilang dan penyebut sama-sama dibagi X pangkat 1. Jelas? Nah, jadi kita bagi ya. Jadi limit X menuju tak hingga, ya. Pembilangnya B min P kali X dibagi X. Kan gitu kan? Ditambah C min Q dibagi X. X akar A ditambah B per X tambah C per X kuadrat dibagi X ditambah X akar A tambah PX P per X sorry. P per X ditambah Q per X kuadrat dibagi X. Nah, X ini bisa coret nggak nih? Ini X-nya coret, ini X-nya coret, ini enggak. Ini diganti X-nya. Berapa? Itu limit X menuju tak hingga dari ini tinggal B min P, kan gitu kan? Ditambah C min Q dibagi tak hingga per akar A tambah B per tak hingga tambah C per tak hingga pangkat 2. Ditambah akar A tambah P per tak hingga tambah Q per tak hingga pangkat 2. Apa yang terjadi? Ini 0 lah nilainya. Ini 0 kan? Tinggal apa? B min P per ini 0, ini 0, ini 0, ini 0 nggak? Ya, ini 0, 0, 0, 0 ya. Ini sama dengan 0 juga. Jadi tinggal apa? Akar A tambah akar A enggak? Berapa? 2 akar A. 2 akar A. Nah, itulah yang kita buktikan tadi yang pertanyaan Anda. Dari mana ini datangnya? Tadi kan tanda tanya enggak tahu dari mana kan? B min P per 2 akar A. Sekarang sudah jelas? Halo. Jelas, Pak. Oke. Kita lanjutkan nomor 6 tadi. Ini baru menemukan formula atau rumus dari bentuk yang 6 ya, nomor 6 ya. Sekarang masuk nomor 6 ya. Nomor 6-nya adalah limit X menuju tak hingga dari X min A dikurang akar
AX kuadrat AX kuadrat min 2AX tambah B. Nah, ini pintar-pintar Anda jadikan bentuk akar gimana nih? Yaitu limit X menuju tak hingga. Ini sama enggak? X min A ini pangkat 2 diakarkan. Sama enggak? Sama, Pak. Sama dengan S min A. Sama enggak S min A nih? Dikurang akar dari AX kuadrat min 2AX ditambah B. Nah, ini kita selesaikan segitiga paskalnya. Kita tidak keluarkan ya, justru dari bentuk yang tidak ada akarnya, diakarkan di pangkat 2 kan. Betul enggak? X min A pangkat 2, S min A kurung pangkat 2, diakarkan S min A enggak? Halo? Betul, Ya, Pak. Pak. Betul, Pak. Jelas ya yang ini? Sehingga ini terjadi apa? Limit X menuju tak hingga. Nah, ini justru kita selesaikan segitiga paskalnya. Berapa? Kuadrat utama X kuadrat 2 kalinya. 2AX tambah min A pangkat 2 plus A kuadrat. Gitu. Dikurang akar AX kuadrat kurang 2AX tambah B. Nah, ini A-nya berapa sini? A-nya 1, di sini juga sama A-nya 1. Oh, sorry, ini enggak ada A-nya ya, sorry, saya salah tulis. Ini enggak ada A-nya. Benar enggak? Ini berarti A-nya sini berapa? A-nya 1 sini ya. Sini A-nya 1. A-nya. Terus ini B-nya berapa? Di sini B-nya min 2. sama dengan min 2A. Di sini P-nya min 2A. Enak? Min 2A. Nah, ya. Nah, ini sama dengan apa tadi? B min P per 2 akar A. Ini rumusnya kan? Yang kita cari tadi. B-nya berapa? Min 2A. Dikurang P-nya berapa? Min 2A. Per 2 akar A-nya berapa? Koefisien X kuadrat A-nya 1. Nah, ini hasilnya apa? Min 2A. Min kali min plus 2A per 2 kali 1. Apa yang terjadi? Ini dijumlahkan. Pembilangnya 0 per 2. Hasilnya? Jelas? Halo? Yang online? Onsite? Ya. Iya, Pak. Jelas. Oke, Nah. hasilnya 0. Oke. Iya. Capek-capek hitung 0. Oke, sekarang nomor 7. Ya. Min 2A kurang min 2A dari mana itu? Loh, tadi kan bentuknya rumus umumnya ingat nggak tadi? Kembali lagi ke formulanya mana? Soalnya mana? Nah, di atas lagi. Tuh. Bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C. Di sini AX kuadrat tambah BX tambah Q. Ini, non. Sudah jelas, Miss? Halo, Miss. Kalau X kuadrat aja berarti A 1 enggak? Apa? Kalau AX kuadrat, tadi kan tulisannya situ akar X kuadrat. Berarti A 1 enggak? Tunggu, kalau A-nya Gini. Rumus umumnya ini kan AX kuadrat tambah BX tambah C. Yang ada di sini adalah X kuadrat min 2AX. Begitu kan? Tambah belakangnya A. Ini berarti A-nya berapa sini? 1 enggak? ya benar 1. Nah, berapa B-nya? B-nya berapa B-nya? 2. Min 2A kan? Min 2, iya. Nah, itu datangnya min 2A tadi. Sudah jelas, saudari? Ya. Oke. Sekarang kita masuk nomor 7. Ini yang bentuknya pembilang dan penyebut sama-sama, dua-duanya dikalikan sekawannya. Nomor 7. Limit X menuju 3
akar dari X plus 2 dikurangi akar 2X min 1 per akar dari 2X min 3 min akar X. Nah, ini yang tadi saya katakan, di pembilangnya ada akar kurang akar, penyebutnya ada akar kurang akar, maka pembilang dikali sekawan per sekawan, penyebut juga dikali sekawan per sekawan, sesuai dengan pembilang dan penyebutnya. Jadi ini hasilnya limit X menuju 3 panjang. Jadi sini akar X plus 2 dikurang akar 2X min 1 per 1 dikali sekawan per sekawan. Begitu juga penyebutnya akar 2X min 3 kurang akar X per 1 dikali sekawan per sekawan. Jelas nomor 7? Wait. Nah, sekawannya apa pada pembilang? Akar X tambah 2 tambah, ya ini min jadi plus ya, tambah akar dari 2X min 1. Ini sama, karena nilainya harus 1. Tidak menubah nilai pecahannya. Ini 1 nilai. Pembilang penyebutnya juga sama. Ini akar dari 2X min 3, min menjadi plus, akar X. Ini juga sama. Sekawan dari penyebut. Ini nilainya juga 1, itu enggak? Ya. Nilai ini 1 kan ya? Nilai ini 1, nilai ini juga 1 ya. Sehingga kita masuk rumusnya, jadi limit X menuju 3 dari apa? Satu suku yang sama, kuadrat suku yang sama, jadi X akar X2 kurung kuadrat dikurang kuadrat suku yang melawan tanda. Enak. Akar 2X min 1 pangkat 2 per, penyebutnya 1 kali ini tetap, jadi salin aja, akar X plus 2 ditambah akar dari 2X min 1. Kemudian penyebutnya juga sama, ini yang bagian bawah. Kuadrat suku yang sama, akar 2X min 3 pangkat 2 dikurang jadi tambah, itu enggak? Kemudian kuadrat suku yang melawan tanda di pangkat 2 per penyebutnya 1 kali ini, bagian penyebut ya, akar dari 2X min 3 ditambah akar X. Oh ini kurang ya, sorry, ini rumus ya. A kuadrat kurang B kuadrat, enak. A kuadrat kurang B kuadrat, bukan tambah sini, kurang. Sehingga ini hasilnya apa? Halo. Ini akar di pangkat 2, hilang akar. X tambah 2. Kurung. Ini juga kurung. Akar pangkat 2 hilang. Tinggal apa? 2X min 1. Per. Salin saja. Akar X plus 2 ditambah akar 2X min 1. Ini juga akar di pangkat 2 hilang. Tinggal apa? 2X min 3 di min. Akar di pangkat 2 tinggal X saja kan. Per akar 2X min 3 tambah akar X. Oke. Nah, buka kurung nih. Ini buka kurung berapa? Kita buka kurung. Jadi limit X menuju 3 dari gitu ya. Berapa? Ini buka kurung berapa nih? X tambah 2. X tambah 2 kurang 2X tambah 1 ya. Halo? X tambah 2 dikurang 2X, ini min plus 1. Per akar X tambah 2 ditambah akar dari 2X min 1. Penyebutnya, apa dari penyebutnya? Nah ini langsung nih, 2X kurang X berapa? X. 2X kurang X, X kurang 3. Jadi X kurang 3 ya. X kurang 3 per akar dari 2X min 3 ditambah akar X. Oke. Nah, ini jumlahkan dulu berapa nih? Ini kita jumlahkan nih di limit X menuju 3 dari apa nih? X kurang 2X min X. 2 tambah 1, 3.
per salin ini akar X plus 2 ditambah akar 2X min 1. Ini salin aja nih. Salin juga akar 2X min 3 ditambah akar. Ingat nggak kalau dibagi penyebutnya dibalik ya, jadi enak. Ini kan dibagi dengan ini. Sehingga ini sama dengan apa? Limit X menuju 3. Oh yang ini kita keluarkan minnya. Kita keluarkan minnya. Minnya kita keluarkan apa nih? Min X min 3 enggak? Per akar X tambah 2 ditambah akar 2X min 1. Dikali batu dibagi dengan ini, kan dibagi nih. Dengan ini jadi apa? Ya, batu dibagi dengan ini dibalik jadi apa? Akar 2X min 3 tambah akar X per X min 3. Ini boleh dikurung ini. Yang menyebabkan 0 per 0 itu adalah 3 kurang 3, 0. 3 kurang 3, 0. Tenang. Nah, Betul, yang Pak. tinggal apa? Limit X menuju 3. Coba kita masuk min. Kurung. Ini masukkan nih. X-nya 3 ya. X-nya menuju 3. Berarti sini akar 2 kali 3 kurang 3. Ditambah akar 3. Per. Apa ini? Akar 3 tambah 2 ditambah akar 2 kali 3 kurang 1. Sama dengan apa nih? Limit X menuju 3 dari min 2 kali 3, 6 kurang 3, akar 3 tambah akar 3. Yang bawahnya akar 3 tambah 2, 5 tambah 2 kali 6, 2 kali 3, 6 kurang 1, 5. Jadi hasilnya apa? Min 2 akar 3. Nah, akar 3 tambah akar 3, 2 akar 3. Akar 5 tambah akar 5, 2 akar 5. 2-nya kita coret. Tinggallah min akar 3 per akar 5. Ini pada SMP nih ya. Dikali dengan berapa? Penyebutnya tidak boleh mengandung akar. Dikali akar 5. Akar 5 per akar 5. Ini kan 1 nilainya. Benar? Sama dengan apa? Min akar 3 kali akar 5. Ini dikalikan berapa? Akar 15. Per akar 5 kali akar 5. 5. Hasilnya min 1/5 akar 15. Inilah jawabannya. Oke. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pusing itu hitungannya, Pak. Ini belum seberapa nih, Non. Ini kalau hitungan di teknik sipil lebih pusing lagi. Saya ngajarnya partial differential equation itu matematik teknik 2. Waduh, itu lebih apa ya. Baik. Ini ya masih biasa lah ya. Oke, kita masuk nomor 8 dan 9 ini mudah ya. Sesuai dengan apa syaratnya. Ini saya itu dulu. Save dulu ya. Bukunya hilang. Oke. Ini masih lagi di save. Ya, kita masuk nomor 8. Limit X menuju 0 dari sin 4X per X. Ingat dulu sin U per U. Namanya ini harus sama. Ya, jadi sini limit X menuju 0. Nah, ini. Sin U, U-nya 4X per U. Jadi ini harus sama. Baru satu nilainya. Ya, dikali. Tadi penyebutnya ini X, sekarang jadi 4X. Berarti penyebut dikali 4 supaya tetap ini 1X dikali 4 di sini. Kalau 4 dicoret, sama enggak? Ini per 1 sini. Sama enggak? Kalau 4-nya saya coret, kembali ke semula enggak? Halo? Iya, Ya? Pak. Sama, Pak. Ya, 4-nya, karena penyebut dikali 4, pembilang dikali 4. Gitu aja. Kalau pembilang dikali 4, penyebut dikali 4. Yang berikutnya, ya kan? Jadi 4 per 4. 4 per 4, 1 ya. Oke, inilah limitnya 1. Jadi ini 1 dikali 4 per 1 apa? 4. Hasilnya berapa? 4. Selesai. Nomor 9.
limit dari X menuju 0 dari kotangen 3X per kosekan. Kosekan kalau bahasa Indonesia kosek, tapi internasionalnya CSC ya. CSC 2X. Kosek betul. Nah, ini sama dengan apa? Yang istimewa pada limit fungsi trigonometri apa? Hanya sin dan tangen, betul enggak? Apa tuh? Limit X menuju 0 dari sin X per X sama dengan 1. Limit X menuju 0 dari X per sin X sama dengan 1. X-nya ganti U boleh. U per sin U. Sin U per U. Tangen U per U. U per tangen U. U-nya tuh fungsi X ya. Jadi ini supaya kotangen jadi tangen turun ke bawah enggak? Halo? Tangen 3X. Jadi kotangen turun ke bawah jadi tangen, kosekan naik ke atas jadi sinus enggak? Iya, jadi sinus, Pak. Ditukar. Ini jawabannya Anda sudah tahu ini berapa nih? Koefisien X nih 2/3. Dulu nanti saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita jabarkan. Jadi limit X menuju 0, sin 2X dan tangen 3X itu kita pisahkan. Oke? Supaya ini satu, kalau namanya 2X, ini 2X enggak? Berarti kalau ini dibagi 2X, di sini kali 2X enggak? Jelas? Halo? Yang belakang jelas enggak? Nah, kalau tangannya sini penyebutnya 3X, di atasnya apa? 3X. Karena ini 3X pada pembilang, maka harus dikali pada penyebutnya enggak? Nah, limit ini berapa? 1. Sin U per U. Ini U per tangen U. 1 juga. Ini X-nya coret. Jangan di itu ya. Tinggal berapa? 2/3. Hasilnya berapa? Ya udah. Nah, ini keistimewaannya ini ya. Jadi kalau ada jalan tol ya, limit X menuju 0 dari sin 2X per tangen 3X, ambillah koefisien X-nya. Yang istimewa itu sin dan tangen. Jadi ini nanti bisa Anda tulis ini. Limit X menuju 0 dari sin per sin. Sin per sin. Ini 3X, 5X. Ya, langsung ambil koefisien X-nya 3/5. Limit X menuju 0, tangen per tangen. Istimewa itu kan sin dan tangen. Di sini 4X, di sini 7X. Berapa hasilnya? 4/7 ya. Dan cepat nih gitu kan, jalan tolnya. Demikian juga yang silang. Sin per tangen dan tangen per sin. Sin per tangen dan tangen per sin. Kalau di sini adalah 2X per 9X. Ya, hasilnya berapa? 2/9. Kalau sini 5X per 7X, maka hasilnya 5/7. Udah. Itu yang istimewa cuma ini. 4 nih ya. Sin per sin, tangen per tangen, sin per tangen, tangen per sin. Koefisien X-nya diambil. Tadi kita sudah buktikan nih, ini jalan tadi nih. Ini apa? Sin per tangen. 2X per 3X, ya kan? 2/3. Betul nggak? Oke. Ngajar Yesus. Baik, kalau sudah kita masuk ke pulang. Anda mau ilmunya atau mau pulang cepat-cepat nih? Minta pulang. Baik. Kalau sudah, kita save dulu sebentar. Ya, ada pertanyaan? Halo? Yang onsite ada pertanyaan? Yang online ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Masih bingung, Gimana? Pak. Apa tuh? Nomor 7 ngapa? Wah, ada bentuknya panjang. Tadi contohnya yang tadi 2 kurang akar, 4 kurang F per X. Tadi panjang nggak? Kalau lebih panjang apa pakai cara itu? Bisa, memang bisa. Karena itu bentuknya kan 0 per 0 kan.
Nomor 7 bisa pakai dalam hospital bisa, tapi jalannya jadi tidak karuan ya. Karena U pangkat N-nya banyak kan. Macam-macam, ada 4 jadinya. Hah? Ya bentuk rumusnya sama, tapi kan akar 2x min 3 beda, akar x tambah 2 beda gitu. U pangkat N semua kan. Nah, itu. Ya, jadi ramai itu. Bukan tidak bisa, cuma kalau bisa menghindar yang panjang ngapain? Ngapa tidak? Why not? Ya, kan? Baik. Sekarang kita masuk dengan ini. Oke ya. Ini yang bentuk 1 pangkat taingga masih ingat enggak? Halo? Yang bentuk 1 pangkat taingga itu ya ini nanti menuju pembuktian nanti ya. Limit dari X menuju taingga dari 1 ditambah 1/X pangkat X. Coba masukkan betul enggak? Kalau masukkan ini 1 ditambah 1/X X-nya taingga kurung pangkat taingga. 1 ditambah dalam ini cerita dalam limit ya. Ini kan limit. Ini limit 1 taingga berapa? 0 pangkat taingga. Hasilnya apa? 1 pangkat taingga enggak? Ya benar ya. Nah ini hasilnya adalah E. Anda tahu datang dari mana? Kalau ini kita cari ya 1 tambah 1/X di pangkat X-nya sampai taingga atau ini N ya. 1 tambah 1/N kurung pangkat N. Kita cari ini dengan rumus binomium Newton. Ada yang tahu? Binomium Newton. Bapak Newton ya. Apa? A plus B pangkat N. Apa rumus? Sigma N dari 1 sampai taingga. Sampai N ya, bukan taingga. Sampai N. Kombinasi N, K kali A pangkat N min K kali B pangkat K. Ini adalah binomium Newton. Sampai Anda kenal, saya tidak tahu Newtonnya sama enggak sama Newton yang menemukan di fisika. Tiga rumusannya itu apa? Yang pertama aksi sama dengan reaksi. Ingat enggak? Itu kalau Anda tekan barang ini mendapat lawanan dari bawah, itu aksi sama reaksi. Kemudian hukum Newton kedua, gaya sama dengan massa kali percepatan, F sama dengan M kali A. Ketiga adalah masalah jarak bulan dan matahari itu ya. Ada R ya, hitung. Ada 3. Nah ini Newton juga namanya, tapi apakah orang yang sama saya sampai saat ini belum tahu. Apakah ini Isaac Newton? Mungkin, maybe yes or no. Ya. Jadi saya enggak tahu persis. Oke, ya ini rumusnya. Ini bisa dibuktikan dengan contoh saya pangkat 5 gitu ya. Pernah saya tulis juga dulu tahun berapa, dua lama juga. Ya. Baik. Sekarang kita kembali ke sini. Nah, kalau seandainya 1/X ini saya ambil ya. Kalau X menuju taingga, saya balik nih. Ini saya balik 1/X, ini saya balik 1 taingga. 1/X ini yang nanti yang menjadi X itu, ini menjadi apa nih? Ini 1/X ini jadi X ya. Ini menjadi 0. Dalam limit 1 taingga kan 0. Nah, bentuk ini nanti akan menjadi limit X menuju 0. Jadi ini jadi X ya. Ini. Dari 1 tambah 1 dibagi 1/X pangkat 1/X. Artinya X-nya diganti dengan 1/X. Yang nilainya E juga. Limit X menuju 0 dari 1 ditambah X. 1 dibagi 1/X kan X pangkat 1/X adalah E. E itu apa? E itu adalah bilangan Euler 2,718281 dan seterusnya. Bilangan Euler konstanta yang menemukan Bapak Euler, maka sebut bilangan Euler. Jangan ular ya. Euler.
Euler number. Ya, bahasa Inggrisnya Euler number. Euler number. Oke. Ada satu lagi nama rumus Euler. Hati-hati. Beda ya. Ada namanya rumus Euler. Rumus Euler ini nanti Anda belajar di kalkulus 2, terutama yang berhubungan dengan dengan transformasi Laplace, Laplace transform, ya, Laplace transform. Ini pembuktian ini ada saya tulis di EMAX, Engineering, Mathematics, Computer Science. Singkatannya E, Engineering, MA, Mathematics, CS, Computer Science. Oke ya, EMAX ya, di EMAX itu ada saya tulis. Kalau Anda mau lihat silakan. Nanti terakhir saya buka ya. Ini rumusnya E pangkat I theta sama dengan cosinus theta ditambah I kali sin theta. Pembuktiannya ada di EMAX. Anda lihat. EMAX jurnal. Binus ya. Jadi kalau carinya jangan EMAX saya tidak ketemu. EMAX Binus. Itu adalah jurnal nasional. Bukan internasional, nasional ya. Nasional yang ya. Saya sudah nulis 2, yang ketiga, ya. Anda belajar trigonometri, ingat enggak? Sin dalam kurung A plus B, cos dalam kurung A plus B, ingat enggak? Sin kokosin, cos kokosin sin. Rumus itu datang dari sini. Di mana theta-nya saya ganti A plus B atau A kurung B. Itu akan menemukan rumus cos A plus B adalah kokosin sin. Ya. Tandanya berlawanan. Kalau sin A plus B atau sin A kurung B, sin kokosin, tandanya tetap. Ingat enggak? Nah, itu asal-usulnya rumusnya. Jadi ini di SMA, kita tidak pernah dibuktikan rumus tersebut. Betul enggak? Saya mengalami hal yang sama sama Anda, tidak pernah dibuktikan. Nah, itu saya tuliskan sudah masuk, sudah ajukan tapi belum terbit. Ya. Mungkin Januari tahun depan. Ya. Oke, ada satu lagi konsep Laplace, saya memperjelas saja. Bapak Simon Laplace menemukan rumus transformasi Laplace, tapi pembuktiannya tidak pernah kita tahu, karena tahunnya tahun masih 1700 atau 1800 gitu, saya tidak tahu ya. Saya juga belum lahir ya. Kemudian yang mengungkapkan di YouTube kalau Anda cari itu dalam bahasa Inggris adalah Bapak seorang dosen senior dari MIT. Ya. Namanya saya lupa ya sekali. Beliau itu menulis juga tentang persamaan diferensial ya. Ada saya ada tulis di itu di makalah itu juga. Meninggalnya beliau kemarin tahun yang lalu bulan Oktober. Usia 91 tahun ya. 91. Oh ya. Matuk belakangnya matuk ya, depannya apa ya, MIT ya. Baik, sudah. Kemudian dari tadi ini jelaskan. Sekarang kita masuk bentuk ini ya. Mulai bentuk yang limit berpangkat limit ya, tetapi dasarnya ada yang satu, ada yang bukan satu. Nah, sekarang yang pertama adalah jika limit X menuju A dari fungsi X sama dengan A dan limit X menuju A dari GX, ini pangkatnya sama dengan B, maka pada matematik kalau panah itu maka kan, jika maka, ingat enggak? Nanti Anda belajar matematika diskrit. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya finite mathematics finite mathematics ya. Yaitu maka limit X menuju A dari fungsi X berpangkat GX sama dengan apa? A pangkat B. Ya enggak? Oke ya. Yang kedua, jika limit dasarnya X menuju A dari fx adalah tidak sama dengan 1,
Dan limit pangkatnya X menuju A dari GX sama dengan plus minus tak hingga. Ada dua. Ada yang plus tak hingga, ada yang min tak hingga. Ini kita bagi dua. Yang pertama adalah limit X menuju A dari fungsi X-nya. Misalnya kita ambil 2. 2 kan bukan 1. Buat 2 tidak sama dengan 1 kan. Dan pangkatnya yang kita ambil ada yang plus tak hingga. Plus tak hingga. Atau plus tidak pernah ditulis biasanya. Maka limit fungsi X, ya, limit X menuju A dari fungsi X berpangkat GX adalah 2 pangkat plus tak hingga. Betul enggak? 2 pangkat tak hingga artinya apa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai akhir zaman enggak habis tuh. Hasilnya sangat besar sekali alias tak hingga. Ya enggak? Oke, jelas sampai sini? Yang B ini adalah yang ini, min tak hingga nih. Gimana kalau min tak hingga? Yang B-nya limit dasarnya adalah tidak sama dengan 1 atau kita ambil sama dengan 2. Tidak sama dengan 1 dan limit pangkatnya GX sama dengan min tak hingga, ada min tak hingga, ini 2, ini tidak sama dengan 1, maka limit X menuju A dari Fx pangkat GX apa? 2 pangkat min tak hingga. 2 pangkat min tak hingga sama enggak? 1/2 pangkat tak hingga. Ingat ini limit ya, ini ceritanya limit ya. Atau ditulis limit. Saya khawatir Anda nanti limitnya enggak ada. Kok Bapak bilang kalau enggak ada limit enggak boleh jauhnya tak hingga atau 0 ya kan? Maka sebaiknya tertulis limitnya dari 2 pangkat min tak hingga adalah limit dari X menuju ini ditambah yang ya dari A dari 1/2 pangkat tak hingga sama dengan apa? Limit X menuju A dari 1/2 tak hingga adalah 0. Enak? 0 kan? Nah, kalau suatu bilangan K terletak antara 0 dan 1, saya tanya, K pangkat tak hingga hasilnya apa? Tunggu dulu, K-nya itu antara 0 dan 1 loh. Antara 0 dan 1 itu artinya 1/2, 1/5, 1/9, 1/1000, betul enggak? Saya contoh K itu 1/2. 1/2 pangkat tak hingga berapa? Jangan dibuat 1 pangkat tak hingga per 2 pangkat tak hingga, enggak ketemu tuh. Jadikan desimal. Desimal. Coba 0,5 pangkat 2, 0,25. Pangkat 3, 0,25. Koma terus. Dan seterusnya makin lama makin. Kalau pangkat tak hingga pasti hasilnya 0,00000. Angkanya di mana? Di ujung langit. Nggak kelihatan mata Anda. Alias makin kecil. 0. Alias 0. Betul nggak? Yang namanya 0,00000. Panjang nolnya. Ya. Nah ini perlu ingat ya. Jadi kalau misalnya ada 1/3 pangkat tak hingga berapa? 1/3 kan 0,3333 dan seterusnya pangkat tak hingga. Ini juga 0,0000 mendekati 0. Pasti mendekati 0, nggak mungkin kan? Pasti 0,000 kan? Tetapi kalau K-nya itu besar dari 1, apa yang terjadi? Nah, ini tak hingga. Mengapa? Contohnya 3/2. 3/2 itu 1/2 pangkat tak hingga. Hasilnya apa? 1/2 desimal juga. 1/2 pangkat tak hingga. 1/2 pangkat 2. 2,25. Pangkat 3 makin lama makin besar. Artinya besar sekali. Tak hingga. Ya. Hah? 1? Nah, ya itu yang masuk nomor berikutnya. Ya, iya benar. Materi itu sebetulnya. Yang ketiganya adalah berbentuk limit X menuju
A dari fungsi X-nya adalah sama dengan 1. Tadi kan tidak sama dengan 1 kan? Dan pangkatnya adalah plus tak hingga, bukan minta hingga ya, plus tak hingga. Memang itu mau dibahas, tapi Anda tanya duluan. Nggak apa-apa. Gx adalah plus tak hingga. Oke, sehingga limit X menuju A dari fx berpangkat Gx, inilah berbentuk satu pangkat tak hingga. Ini termasuk bentuk tak tentu. Mesti kan enggak? Minggu lalu saya jelaskan. Ya, sabar non. Satu pangkat tak hingga mengapa dikategori bentuk tak tentu? Nanti Anda boleh lihat jawabnya ya. Dari contohnya Anda lihat ya. Jadi begini, saya sudah kategorikan dalam spital, mesti kan enggak? Bentuk tak tentu itu ada 3 ya kan? Ya, ini dalam limit ya. Bentuk tak tentu ada 3 tipe, yaitu tipe apa? 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ya. Tak hingga per tak hingga ini dalil L Hospital ya. Kemudian apa? 0 kali tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga. Yang ini yang satu pangkat tak hingga, ini dia nih. Tak hingga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Tapi dalam pengamatan saya selama ini 0 pangkat 0 ini kebanyakan 1 nilainya. Tetapi tak hingga pangkat 0 ada jawabannya tidak 1. Sedangkan 1 pangkat tak hingga banyak yang tidak 1. Banyak nilai yang tidak dengan 1. E pangkat sekian. Misalnya E pangkat min 1 seper E. E pangkat 5 per 8 akar 5 dari akar 8 dari E pangkat 5 ya nak. Jadi jawabnya enggak 1. Ya, kita masuk contoh. Pas tepat Anda mau tanya itu memang saya mau masuk ke sana ya. Bukan karena Anda tanya baru saya jawab itu. Memang masuk ke situ ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Baik. Contohnya ya, limit X menuju tak hingga, semuanya menuju tak hingga nih ya. X limit menuju tak hingga dari 5X min 1 per 5X plus 1. Berpangkat X. Kita sampai jam 3:20 kan? Ya. Oke, masih lama ya. Nah, kita cari limit dasarnya berapa? Coba hitung. Limit dasarnya adalah 5X min 1 per 5X plus 1. X pangkat berapa tertinggi? X pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 5. Penyebut 5. 5 bagi 5? Limit pangkat. Limit pangkat adalah X. Adalah tak hingga. Sehingga tipenya adalah 1 pangkat tak hingga enggak? Oke. Ya, ini peresanya. Nah, sekarang ini kita lakukan bagi berekor. Ini limit dari X menuju tak hingga. Oh ya, ini mungkin saya terangkan lagi tadi. Khusus 1 pangkat tak hingga ini adalah limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A U kali V. Sabar. Ini akan saya buktikan ya. Ini cukup lama saya nak menemukan. Ternyata pembuktiannya sederhana aja sebenarnya. Ini ada dasarnya limit U-nya 0, limit P-nya tak hingga ya. Di sini adalah limit X menuju A dari U-nya sama dengan 0 dan limit dari X menuju A dari V pangkatnya adalah tak hingga. Jadi ini berbentuk 1 tambah 0, 1 berpangkat tak hingga. Betul enggak? Ya, ini Anda terima dulu, belum dibuktikan ya. Nah, sekarang kita bagi berekor nih. 5X kurang 1 dibagi 5X plus 1 berapa? 5X bagi 5X berapa? 1. Ngapa? 1 dikali 5X plus 1 berapa? 5X plus 1 dikurangi
Jadi min 1 tambah min 1 min 2. Maka ini pecahannya apa? Min 2 dibagi 5x plus 1. Betul enggak? Saya salin sini. Hasil bagi 1 pecahannya adalah min 2 dibagi 5x plus 1. Berpangkat x. Nah ini berbentuk 1 plus U berpangkat V. Berarti ini sama dengan U-nya, ini sama dengan V-nya. Betul enggak? Nah, menurut rumus tadi bentuknya menjadi apa nih? Ini kan 1 plus U pangkat V, rumusnya adalah E berpangkat limit X menuju A, tak hingga ya, menuju tak hingga, dari U kali V. Hasilnya apa? E berpangkat limit X menuju tak hingga, dari apa? U-nya berapa sini? Min 2 per 5x plus 1 kali V-nya X. Sehingga hasilnya apa nih? E pangkat limit X menuju tak hingga dari, ini kalikan nih. Min 2x per 5x plus 1. X pangkat berapa tertinggi? Ini kan menuju tak hingga nih. X pangkat berapa tertinggi? E pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? Hah? Berapa? Min 2 per? Dan 5, min 2 per 5. Ya, min 2 per 5. Oke. Min 2 per 5 itu sama enggak? Seper E pangkat plus 2 per 5. Betul enggak? Sama dengan seper akar 5 dari E kuadrat. Mau terusin lagi, dikali akar 5 E pangkat 3. Anda usah lah di situ. Jelas ya? Nah, apakah jawabannya 1? Contoh 1 ini udah gagal ya kan? Tidak selalu 1. Tapi kalau dapatnya E pangkat 0, 1, benar. Ya, E pangkat 0, 1. Ini pasti jawabannya E pangkat berapa. Oke? Baik. Sebelumnya itu, saya mau buktikan ini. Sebelum saya buktikan, saya terangkan dulu. Anda belajar A pangkat log B, bilang pokok A, hasilnya apa? Hasilnya belakang log. Betul nggak? Tahu datang dari mana? Dari mana? Buktinya ini kita misalkan, ya, kita misalkan apa? X sama dengan A berpangkat log B dalam pokok A. Ya, kita misalkan ya. Kemudian kita logkan log kiri sama dengan log kanan. Ya kan? Nah, log kanan. Log kanan ini pangkat. Anda belajar kan log A pangkat N adalah N log A. Betul nggak? Pangkatnya dapat dibawa ke depan sebagai pengali pindah ke belakang jadi pangkat. Betul nggak? Sehingga ini pangkat pindah ke depan sebagai pengali. Hasilnya apa sini? Log X adalah log B dalam pokok A kali log A. Betul nggak? Nah, log B dalam pokok A bisa dipecah. Menurut sifatnya apa? Log B per log dalam pokok A. Betul nggak? Kali log A. Coret log A. Gitu kan? Maka tinggal apa? Log X sama dengan log B. Log X sama log B. Log sama dengan log. Boleh coret? Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Ini bukan perkalian. Kalau log kali X tambah sama dengan log kali B boleh dicoret. Karenanya bukan perkalian, tidak boleh coret. Caranya apa? Hilangkan aja lognya. X sama dengan B. Nah, X itu apa? Ya kan? Log sama dengan log. Dalamnya sama. Itu maksudnya. Fungsi dalamnya. Jadi baru X itu apa tadi? Kita misalkan A berpangkat log B dalam pokok A. Hasilnya apa? Itulah asal-usul rumusnya. Nah, dasar ini sekarang saya ganti. A itu saya ganti E. Boleh? Log E dalam pokok B-nya ganti U. Ini sama enggak? Anda tahu log dalam pokok E itu boleh tulis dengan ln. Ya enggak? Ini boleh saya ganti nih E pangkat ln U sama dengan apa? U, ya kan? Kalau ini E U asalnya U. Nah, ini sendiri ln. Jadi E pangkat ln U adalah U. Sudah ngerti ini? Ini dipakai untuk membuktikan yang tadi 1 pangkat tangga tadi ya. Oke. Saya tulis ya.
tadi kita buktikan, apa yang kita buktikan? Bahwa kalau bentuknya 1 pangkat tangga, maka limit X menuju A dari 1 tambah U, ya 1 plus U, pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A, U kali V. Di mana, apa itu? Di mana limit dasarnya, yaitu U, limit dasarnya adalah 0, dan limit pangkatnya, X menuju A dari pangkatnya adalah tak inggah. Limit dasar 0, limit pangkat adalah plus tak inggah. Jelas sampai sini? Nah, ini yang kita mau buktikan. Ya. Oke, tadi Anda lihat sini ya, tadi mana ya? Ini. Kalau gitu, ini ya, kita dapat yang ambil ini. E pangkalan U, U. Berarti kalau saya tulis Z, Z sama enggak E pangkalan Z? Saya balik ya, U adalah sama dengan E pangkalan U. Z adalah E pangkat Z. Kalau Z itu saya adalah soalnya, tadi saya salin ya. Soalnya tadi adalah limit X menuju A dari 1 plus U pangkat P, ini adalah Z-nya. Sama enggak nih E berpangkat len Z. Z-nya sendiri limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V. Ini kan Z-nya nih. Z adalah E pangkat len Z. Ya enggak? Nah, maka saya cerita itu dasarnya dulu, baru masuk ke sini. Paham ya? Kalau saya langsung ke sini pasti apaan itu? Pasti Anda akan bertanya apaan gitu. Kan? Oke. Sudah jelas ya, yang sekotak ini kan Z ya. Z, E sama dengan E pangkat len Z. Oke. Nah, kemudian ini sama dengan apa nih? E pangkat, oh ya, len limit. Len itu bisa keluar masuk dari limit. Ya. Len itu bisa keluar masuk. Jadi, len limit sama dengan limit len. Ini nanti sering kita pakai ya. Len limit bisa lennya masuk ke dalam, bisa keluar. Ya, keluar masuk dia, aman ya. Nah, apa yang terjadi? Halo? Akibat len masuk dalam limit, berlakulah sifat logaritma bahwa pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Betul enggak? Kan log A pangkat N, N log A. Nah, itu dasarnya kan. Sehingga ini menjadi E berpangkat limit X menuju A, V kali len 1 tambah U. Ya enggak? Nah, ini sekarang ini perkalian. Ingat enggak? Limit kali limit, limit enggak? Anda belajar limit tambah limit, limit, limit kurang limit, limit, limit kali limit, limit, limit bagi limit, limit. Laku semua ya. Nah, berarti ini limit kali limit ini kan. Berarti ini boleh sama dengan apa lagi? Ya, saya salin ya. Limit apa tadi? X menuju A dari 1 plus U pangkat V itu akan sama dengan E berpangkat limit ini kali limit ini enggak? Nah, berarti sama dengan kok bayang gitu. Nah, ini jadi hapus dulu. Saya tulis ini kok bisa bayang ini. Ini caranya kalau pengalaman saya selama ini saya save dulu. Sudah itu saya tutup, saya buka lagi, baru hilang nih. Ya. Dulu saya jadi gugup nih, kok segini? Ya, sabar ya, ini kita save dulu. Ada, oke. Lama. Oke, ini saya stop saya dulu. Kemudian tadi, halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini saya buka lagi, masih ada dia. Seharusnya hilang ya. Oke, ya. Sabar dulu ya. Mungkin coba dihapus dulu, Pak. Takutnya itu hasil gambaran Ya. orang. Saya mau hapus dulu. Ya, bentar.
Tunggu, udah selesai dulu ya ini kelamaan nanti. Nanti tanya boleh. Ya, sabar ya. Ya, sabar ya. Ini nggak bisa hilang ya. Oke, halo. Kita balik dulu ya. Yang ini tadi kita share screen. Sudah kelihatan? Oke. Kalau di whiteboardnya si Zoom biasa gitu, tapi ini nggak tahu nih kok aneh nih. Ini sekali ini saya ngalami. Saya coba hapus. Penghapus. Mungkin penghapusnya di sini ya. Pakai ini gitu. Nah, udahlah. Jadi ini kita lanjutkan. Ini biar aja lah. Nggak bisa-bisa. Berpangkat. Oh, nulisnya belum. Berpangkat limit X menuju A dari V. Betul enggak tadi kan? V dikali pangkat limit dari ln 1 tambah U. Ya. Yaitu limit X menuju A dari ln 1 ditambah U. Ini limit V sendiri. Ini limit ini sendiri. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ini kan limit ln. Limit V kali limit ln 1 tambah U. Oke ya? Nah, ini masa bodoh lah. Ya. Nah, sekarang ini saya cari dulu nih. Limit 1 tambah U itu apa? Coba. Limit X menuju A dari ln 1 tambah U itu nanti akan nilainya 0. Ya. Datang dari mana? Kita pecah ya. Oh ya, ini limit ln sama enggak ln limit? Ini kok ke sini larinya? 1 tambah U pangkat V sama. Ini gini aja. Jadi ln limit X menuju A dari 1 tambah U. Ya enggak? Limit ln limit. Nah, ln limit, Anda tahu limit 1 tambah U, perjumlahan limit tambah limit enggak? Ya, ini sama dengan ln dari apa? Limit X menuju A dari 1 ditambah limit dari X menuju A dari U. Anda tahu tadi sebelumnya? Halo? Waduh. Udah. Nggak karuan nih. Ya. Ini mau hilang nih. Limit U-nya 0 nggak kan tadi? Caranya limit U 0, limit V sehingga kan? Nah, limit U-nya ini kan sama dengan 0 nih. Kita ganti. Jadi di ln dari limit X menuju A dari 1 tambah 0 nggak? Jadi ini hasilnya ln limit X menuju A dari 1. Ln limit, balik lagi. Limit ln. X menuju A, ln 1. Anda tahu ln 1 berapa? Ln 1 berapa? 0. Limit 0? 0. Nah, 0 itu sama dengan apa tadi? 0 itu boleh enggak saya tulis sama dengan limit U sih? 0 itu kan sama dengan limit U. Itu enggak? 0 itu sama dengan limit U. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Ini kayaknya enggak tertulis ya. Ah, semua sama. Atau enggak coba di save dulu aja Pak, takutnya dia error dari PowerPoint. Maaf nih ada pengalaman nih pernah di Zoom whiteboardnya Zoom ya. Pernah. Ini saya tulis enggak tertulis nih, berarti hilang gitu. Anda boleh lihat. Baik. Itu lagi saving nih. Oke, biasanya ini di
Stop share. Ini yang di PPT ini saya nggak tahu nih kok bisa gini ya. Biasanya nih ya nggak apa-apa, ini saya dulu ya. Nah, hilang kan? Benar hilang. Oke, kita ulang lagi ya. Hilang lagi ya, benar kan? Jadi belum ya. Oke. Tapi ini udah, yang penting bundarannya udah hilang ya. Jadi 1 plus U pangkat V tadi apa sama dengan E pangkat limit apa? X menuju A dari V kali ln 1 tambah U. Itu enggak? Ya, yang atas tadi. Yang ini, Den. Ya, lingkarannya udah hilang sini kan. Nah, ini yang sendiri-sendiri. Ah, ini dipecah. Oh, sorry, ini ada limitnya juga ya. Nanti ini dipecah. Ini limit kali limit, betul enggak? Limit X menuju A dari 1 tambah U. Pangkatnya kepindah tadi ya. Nah, ini boleh ditulis E limit kali limit, betul ya? Nah, ini kita tadi apa tadi? Mana? V kali ln 1. Oh, ada ln-nya, sorry. Ada ln-nya. Ini ada ln-nya. Ya, ada ln-nya. Ini kita cari sendiri tadi. Ya, ini yang kita cari ke sini, yaitu apa? Limit X menuju A dari ln 1 tambah U itu sama dengan apa? Ln limit X menuju A dari 1 tambah U. Apa yang terjadi? Ln dari limit 1 tambah limit kan? Limit 1 ditambah limit U. Dan kita tahu limit U adalah 0. Betul enggak? Ini 0 ya. Ini 0 sehingga terjadi ln dari limit 1 ya. Ditambah 0. Sama dengan ln 1. Ln 1 berapa? 0. Berarti 0 ini sama enggak dengan ini? Ya. Berarti yang ini yang apa nih? Yang ini ya, limit. Maka limit X menuju A dari ln 1 tambah U, ini ya, yang ini kan. Ini dia enggak? Nih. Ini sama dengan 0. 0 itu sama enggak limit U? Karena limit U-nya juga 0. Kita buktilah ini sama dengan limit U. Paham? Jelas sampai sini? Nah, baru kita masuk ke sini. Jadi limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V yang sama dengan E pangkat limit tadi apa? X menuju A dari V dikali limit X menuju A dari ln 1 plus U. Ya kan? Betul itu ya? Ini yang baru kita buktikan sama dengan apa? E pangkat limit X menuju A. Ini sama dengan apa tadi? Sama dengan, ini sama dengan limit U. Ya, sama dengan limit U. Ini sama dengan limit U. Nah, Anda tahu limit kali limit? Limit. V kali U, boleh enggak U kali V? Ya, terbuktilah sudah. Itulah rumusnya. Ya. Ya, jelas ya. Mohon maaf, dulu memang cukup lama saya ngajar di sini. Saya tanya dosen matematik juga banyak yang belum tahu. Saya juga pilih bingung. Ya, lama. Ya. Cukup lama enggak ya? Baru ketemu. Baik. Kalau sudah,
Kita masuk contoh yang tadi ya. Nah, ini ada contoh lagi. Nah, kita buktikan tadi. Yang di awal tadi kan ada limit X menuju tak hingga dari apa? 1 ditambah 1/X pangkat X. Kan hasilnya E. Itu nah ini kan bentuk 1 pangkat tak hingga tadi ya. 1 pangkat tak hingga. Maka ini adalah ini U-nya, ini V-nya enggak? Ini V-nya. Jadi ini E berpangkat limit X menuju tak hingga U kali V. Berarti ini E berpangkat limit X menuju tak hingga dari U-nya 1/X, V-nya X. Dicoret berapa nih? E pangkat 1. Benar nggak E dapat tadi? Yang bilangan Euler tadi. 2,718281 dan seterusnya. Nah, berikut juga 1 pangkat tak hingga yang diubah tadi yaitu limit X menuju 0 ini menjadi 1 tambah 1 dibagi 1/X, X pangkat 1/X. Apakah E juga dapatnya? Kita buktikan. E pangkat ini apa lagi? Astaga. Ini ada pengacau nih. Nama dia nih. Oh ya. Jadi E berpangkat apa? E berpangkat limit X menuju 0. Ini U-nya, ini V enggak? U-nya X, V-nya 1/X juga. Terbalik main ya. Jadi ini coret E pangkat 1 enggak? E pangkat 1 enggak tulis 1. Sudah jelas? Halo? Udah ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk contoh lain lagi. Limit X menuju apa nih? Tak hingga dari X plus 1 per 2X tambah 1. Pangkat X pangkat 3. Nah, ini kita periksa. Limit dasar berapa? Limit X menuju tak hingga dari dasarnya X plus 1 per 2X plus 1. X pangkat berapa tertinggi? X pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? Koefisiennya 1. Penyebut 2. Ingat setengah ya. Oke. Kemudian berapa pangkatnya? X pangkat 3. Tak hingga pangkat 3, tak hingga. Ini hasilnya setengah pangkat tak hingga. Setengah itu jadi desimal. Pangkat tak hingga. Berapa hasilnya? 0,0000. Oke. Nah, berikutnya kita masuk dengan latihan soal. Ya, makanya 1 pangkat tak hingga di kategori tertentu jawabannya itu tidak selalu 1. Bisa 1, bisa juga bukan 1. Itu tipe belum sampai. Nanti kita belajar di diferensial, sabar. Dalam sebetulnya belum masuk sebenarnya ini saya dan mendahului sedikit gitu ya. Jelas ya. Nanti kita belajar sampai yang tipe ketiga juga ya. Sabar. Oke. Ya. Jelas ya. 0 kali tak hingga dan tak hingga kurang hingga. Mengapa di kategori tipe 2 dia harus diubah tipe 1 dulu baru boleh gunakan dalil L hospital. Demikian kan tipe 3. Ubah tipe 2, tipe 2 ubah tipe 1 ya. Baik, ini kita bahas minggu depan nih ya. Sekarang saya absen. Ini sudah. Tapi nanti saya juga kirim ke Anda ya di WA group ya. Soal ini. Ya, hari ini jelas dong ya, jelas. Ini Atau soal sekarang kirim, boleh juga. ini Oke. soal limit, masih limit kan prinsipnya kayak Iya, seperti- yang tadi yang saya ajarkan itu pakai semuanya ya. Oke, ini tadi ini kelebihan ya.
Oh, ini double ya. Oke. Papa nanti nanti ngirim videonya Nah, bagaimana? sekarang saya kirim sekarang. Oke, Video daripada Anda rekaman ini. nunggu-nunggu ya. Ini yang bawahnya seperti ini lagi di save. Bawahnya saya buang dulu ya. Ini kepanjangan nih. Nih. Oke. Oh ya, ini saya copy letak bawah harusnya. Paling bawah harusnya ya. Ya, ini. Ini soalnya. Baik, saya absen dulu. 5 menit lagi ini waktu apanya jadi ntar habis ini saya kirim ya. Ntar. Halo, halo. Ya, Pak. Stop share. Ya, stop share. Masuk ke ini konten bukan Yunus Maya. Nah, attendant. Oh, memang ini saya nak tulis ya. Lah goyang-goyang gitu lagi. Follow out. Dulu logout nih, aduh. Oke, pasal. Ya ini kita tutup dulu ya. Kita kepanjangan nanti. Saya tutup ya. Apa? Stop recording ya.